Saya membuat package Golang Storage Manager yang mengikuti konsep mirip seperti Laravel Storage, di mana Laravel Storage itu kan menggunakan disk sebagai media penyimpanan. Nah, kenapa saya mengikuti konsep itu? Karena menurut saya penggunaan disk di storage itu cukup mudah ya ketika kita ingin menambahkan disk lain atau media penyimpanan lain. Misalnya aplikasi kita menggunakan penyimpanan lokal, kemudian menggunakan penyimpanan yang berbasis object storage seperti AWS dan teman-temannya. Oke, untuk package-nya namanya Open Framework/Go Storage, ada di GitHub ya. Dan teman-teman bisa cek nanti. Untuk dokumentasinya langsung saya buat di README. Di sini ada langkah-langkah sederhana ya untuk instalasi, kemudian cara penggunaannya seperti apa. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik, nanti bisa lihat detailnya langsung di repositorinya ya. Ada di openframework/go storage. Di video ini saya mau demonstrasikan sedikit ya terkait cara penggunaan Go Storage ini. Kita coba pindah scene-nya terlebih dahulu ke VS Code. Oke, kalau teman-teman lihat di sini saya udah buat satu buah test file ya. Dan di dalamnya ada beberapa test function. Nanti kita coba satu persatu. Untuk yang pertama di sini saya buat sebuah helper untuk inisialisasi Go Storage-nya. Nah, untuk inisialisasi kita tinggal panggil aja function new storage. Kemudian kita coba inisialisasi dua disk ya. Di sini saya menggunakan local storage. Jadi di sini saya menggunakan new local disk. Nah, untuk path yang pertama itu saya masukkan di storage/disk 1, kemudian untuk disk yang kedua itu ada di storage/disk 2. Nah, untuk menambahkan disk yang sudah kita buat, kita cukup panggil function add disk dan kita beri nama disknya, kemudian kita masukkan instance dari disk yang kita inginkan. Oke, kita coba tes untuk put file ya. Di sini kita coba put dua file masing-masing ke disk yang berbeda ya. Yang pertama ke disk 1 dan ke disk 2. Untuk isinya cukup sederhana. Kita bikin file teks aja. Isinya file example 1 dan file example 2. Nah, kalau kita jalankan, oke. Nah, ini sekarang kalau teman-teman lihat ya, di bagian sini sudah ada folder baru namanya storage, kemudian ada disk 1 dan disk 2, dan di dalamnya ada file yang sudah kita tentukan ya. Di sini ada test put file 1 example, kemudian yang 2 juga. Nah, ini masing-masing sudah masuk ke disk yang berbeda. Nah, kenapa tiba-tiba ada storage? Karena di sini tadi kita setupnya seperti ini ya, storage/disk 1, kemudian storage/disk 2. Jadi disk 1 dan disk 2 itu masuk ke folder storage yang sama. Oke, berikutnya kita coba untuk put file dengan tambahan metadata. Nah, metadata ini digunakan untuk tambahan data aja ya. Kalau misalkan teman-teman perlu data, kalau di sini sih contohnya saya buat ada content type, kemudian size, dan ada beberapa custom headers. Ini mungkin saya tambahkan satu lagi. Oke, di sini custom headernya ada custom header dan custom header 2. Untuk cara menambahkannya atau menguploadnya tinggal panggil aja put with metadata. Kemudian kita tentukan disknya dan juga filenya. Dan juga nama, maksudnya metadata yang sudah kita buat di atas. Kalau kita jalankan, nah ini akan membuat file, kemudian dia akan menambahkan satu file baru namanya metadata.json. Nah, kalau kita lihat isinya sama ya, seperti yang kita setup di sini. Oke, itu untuk tes put file dengan metadata. Berikutnya kita coba tes move file ya. Nah, di sini saya sudah punya source file, yaitu dari test put file, terus file 1 example.txt.
Kemudian destinationnya kita pindah ke test move file, terus file 1 example.txt. Oke, ini ada di disk 1. Kalau misalkan kita jalankan, oke, sekarang dia akan masuk ke test move file, kemudian ada file example.txt, sama ya. Dan kalau kita cek isinya juga sama. Oke, berikutnya kita coba move file dengan disk yang berbeda ya. Kalau di sini contohnya saya gunakan disk 1 sebagai source filenya. Kemudian saya masukkan ke disk 2 sebagai destinationnya. Kalau kita coba jalankan, nah ini akan dimasukkan ke test move file from disk 1 yang ada di disk 2. Filenya seperti ini. Kalau kita lihat isi filenya juga masih sama ya. Oke, berikutnya kita coba jalankan test copy file ya. Oke, untuk test copy file ini source filenya saya gunakan dari disk 2 ya, file 2 example.txt. Kemudian saya copy jadi file example.txt di dalam folder test copy file. Nah, kalau kita jalankan di disk 2, ini bisa teman-teman lihat ya, ada test copy file, kemudian isinya file example. Nah, kalau kita cek, dia kan tadi sumbernya dari test put file, kemudian file 2 example. Nah, ini harusnya isinya sama ya, antara file 2 example.txt dan file example.txt. Oke, berikutnya kita coba untuk test copy file yang disknya berbeda ya. Kalau di sini source filenya saya gunakan dari disk 2, kemudian destination filenya ke disk 1. Untuk copy file dengan disk yang berbeda tinggal gunakan function copy between disk. Ini kalau kita jalankan, nah dia akan di copy ya dari disk 2 ke disk 1. Ini ada folder baru dan juga ada file. Untuk nama foldernya test copy file from disk 2. Dan isinya sama ya harusnya, file example 2. Kalau kita cek di sini, nah ini sama. Oke, kemudian berikutnya ada test delete file ya. Kita coba delete file. Untuk filenya yang di delete itu ada test copy file, kemudian slash file example.txt dari disk 2. Berarti nanti kita akan delete file copy ini. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah berhasil dihapus ya. Jadi sudah nggak ada lagi. Oke, berikutnya tes get file. Untuk get file sendiri, di sini saya coba put dulu filenya ke disk 1 ya. Kemudian isi filenya file example. Terus kemudian kita coba get untuk disk 1 dan filenya kita masukkan ke sini. Nah, kalau kita jalankan, oke, dia nggak ada error ya, berarti ini tesnya berhasil dan kita sudah assert untuk agar resultnya tidak error, dan juga dia sama seperti data yang ada di konten ini. Oke, berikutnya untuk tes get file metadata ya. Tadi kan kita sudah bisa bikin metadata, sekarang gimana cara ngambilnya? Nah, kalau di sini saya bikin file baru, terus kita tambahkan metadata seperti ini. Saya put juga biar pakai data yang fresh ya. Kemudian saya panggil storage.get metadata. Terus kita masukkan nama disknya apa dan juga filenya yang kita maksud. Nah, kalau kita jalankan, oke, ini dapat ya datanya. Harusnya sih sama seperti ini. Oke, mungkin cukup itu aja ya beberapa fitur yang saya demonstrasikan. Kalau misalkan teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung cek aja ke repositorinya di sini dan coba install, kemudian dieksplor beberapa fitur lainnya yang mungkin belum saya sebutkan tadi. Nah, untuk package-nya ini open source ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk ikut berkontribusi atau juga ketemu isu dan lain-lain, bisa
open issue aja, dan juga bikin pull request kalau memang ikut berkontribusi. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.